dengan pemain-pemain yang mempunyai mental yang kuat, itu yang akan memenangkan pertandingan. Sehingga sangat-sangat memperhatikan. Baik menurut saya, dan kita lihat kalau secara kita baik, saya ingin kita bisa berhasil. Nova fokus yang Indonesia penting sekarang ya. Kemarin saya udah ketemu semua. Detik-detik timnas Indonesia U17 TC di Spanyol. Isyarat Sinteyong kembali ke Indonesia. Vietnam gunakan ilmu hitam untuk kalahkan Garuda Muda. Rumor Ratu Tisa masuk daftar ketum PSSI gantikan Erick Thohir. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Face Update. Isyarat Sinteyong kembali ke Indonesia. Politisi sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade menemui mantan juru taktik timnas Indonesia Sinteyong di Stadion Gwangyang, Korea Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan tidak lama setelah timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara Piala AFF 23 2025. Sayang, hasil berkata lain, timnas Indonesia U23 gagal membalas kekalahan yang terjadi pada edisi 2023. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 0-1 oleh Vietnam dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa lalu. Kegagalan tersebut terbilang mengecewakan lantaran pencinta sepak bola tanah air pastinya ingin tim besutan Gerald Vandenberg mengangkat trofi juara. Dalam momentum kegagalan timnas Indonesia U23 itu, Andre Rosiade bertemu dengan STY dengan berbagai tujuan. Utamanya adalah diskusi soal sepak bola Indonesia. Tidak dijelaskan apakah ada hubungannya dengan kekalahan timnas Indonesia U23. Namun yang pasti, Andre ingin mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong atas jasanya membangun sepak bola tanah air menjadi lebih baik. Saya bertemu Coach Sinteyong dengan JJ di Korea. Saya silaturahmi dengan Coach Sinteyong dan JJ, diskusi banyak soal perkembangan sepak bola Indonesia, kata Andre Rosiade dalam keterangannya. Berterima kasih pada Coach yang selama ini sudah membangun sepak bola Indonesia, jelasnya. Saat itu alasannya adalah dinamika kepemimpinan dan komunikasi. Padahal di bawah arahan STY, skuad Garuda tidak dalam performa yang buruk. Saat ini pun timnas Indonesia masih memiliki kans berlaga di Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi ronde keempat. Timnas Indonesia berada satu grup bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan posisi kedua harus berjuang lagi di ronde kelima. Pertemuan Andre Rosiade dengan mantan pelatih kesayangan publik Indonesia itu menimbulkan spekulasi liar kembalinya Sinteyong ke jajaran skuad Garuda. Tentu jika benar, STY akan selalu disambut dengan tangan terbuka oleh semua pihak karena jasanya yang besar dan sempat membuat sejarah bersama timnas Indonesia. Vietnam gunakan ilmu hitam untuk kalahkan Garuda Muda. Final Piala AFF yang mempertemukan timnas U23 dan Vietnam U23 meninggalkan momen-momen unik. Drama panas itu memang berakhir menyakitkan untuk publik Indonesia lantaran skuad Garuda Muda gagal membalaskan dendamnya 2 tahun lalu. Final ASEAN Cup U23 2025 antara timnas U23 Indonesia melawan Vietnam mendapat sorotan luar biasa dari media luar negeri. Permainan keras, tensi tinggi, hingga menghadirkan drama di dalam dan di luar lapangan tersaji di pertandingan ini. Ditopang rivalitas sepak bola Indonesia dan Vietnam, laga ini benar-benar menguras emosi, tak hanya pemain tetapi juga penonton. Pernyataan menarik pun dilontarkan media ternama ESPN, yang kemudian membuat Vietnam merasa telah menggunakan ilmu hitam. Agak kurang masuk akal memang. Ya, Vietnam merasa dianggap telah menggunakan ilmu hitam untuk bisa mengalahkan Indonesia di laga final ini. Hal ini disampaikan salah satu media Vietnam, Datau247.vn, sebagai respon pemberitaan ESPN soal laga final ASEAN Cup U23 2025. ESPN Vietnam U23 gunakan ilmu hitam untuk kalahkan Indonesia, tulis Datau247.vn. ESPN menyebut U23 Vietnam sudah mengarahkan segala cara, termasuk trik ilmu hitam untuk mengalahkan Indonesia. Lantas, seperti apa pemberitaan ESPN tersebut? Berawal dari pengamatan terhadap skema serangan Indonesia. Menurut ESPN, satu-satunya serangan Indonesia yang mengancam ke gawang Vietnam adalah melalui lemparan ke dalam Robbie Darwish. Dan Vietnam juga menyadari itu, bahkan Kim Sang-sik sampai harus beraksi mengganggu Robbie Darwish saat akan melakukan lemparan. Lemparan ke dalam jarak jauh Darwish tampaknya menjadi satu-satunya cara bagi timnas U23 untuk menyamakan kedudukan. Timnas U23 Vietnam juga dengan cepat meredam ancaman dari pinggir lapangan, tulis ESPN. Pelatih Kim Sang-sik bahkan memblok lari Darwish ketika lemparan ke dalam memasuki area teknisnya. Sementara Indonesia mencoba untuk memulai kembali pertandingan secepat mungkin, Darwish harus menunggu, dan kemudian harus mengulang lemparan jauhnya beberapa kali. Wasit pun harus berulang kali meniupkan peluitnya, guna memastikan proses lemparan ke dalam berjalan sesuai aturan. ESPN juga menyoroti aksi Kim Sang-sik dan staf pelatih Vietnam yang meletakkan botol di pinggir lapangan. Aksi itu diyakini sebagai usaha kubu Vietnam menghalangi dan mengganggu Robbie Darwish saat akan melempar.
Disinilah ESPN menyebut Vietnam memainkan seni gelap untuk mengalahkan Indonesia dalam pertandingan. Ilmu gelap yang dimaksud ternyata tak melulu tentang gaib. Ilmu gelap yang dimaksud merupakan sindiran media asing untuk Vietnam yang tertangkap basah melakukan kecurangan. Rumor Ratu Tisa masuk daftar ketum PSSI gantikan Erick Thohir. Baru-baru ini beredar rumor yang mengejutkan, namun bukan rumor transfer maupun rumor naturalisasi. Ratu Tisa Destria telah menjadi ikon dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027 yang mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut. Pasca kegagalan timnas Indonesia U23 meraih gelar juara Piala AFF U23 2025, Ratu Tisa didorong netizen di sosial media bisa menjadi ketum PSSI. Seruan dari netizen ini berawal dari video viral yang memperlihatkan ekspresi Ratu Tisa saat menonton laga timnas Indonesia U23 melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Ekspresi geleng-geleng kepala yang ditunjukkan Ratu Tisa dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @bolaindonesia_up. Di kolom komentar unggahan video itu, banyak yang memuji dedikasi Ratu Tisa untuk sepak bola Indonesia, bahkan mengusulkannya sebagai calon ketua umum PSSI berikutnya. Politikus yang aslinya nggak ngerti bola, semoga Bu Ratu Tisa jadi ketum berikutnya, komentar netizen. Mending Bu Tisa jadi ketum PSSI, seru salah satu netizen. Sedikit informasi, Ratu Tisa lahir di Jakarta pada 30 Desember 1985, bukanlah sosok baru di PSSI. Ia memulai kiprahnya di dunia sepak bola Indonesia dengan menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship pada 2016. Pada Mei 2017, Tisa mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI, menggantikan Ade Wellington di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi. Selama periode 2017-2020, ia membawa sejumlah terobosan penting, salah satunya adalah pembentukan Liga 1 Putri pada 2019, yang menjadi tonggak kebangkitan sepak bola wanita di Indonesia. Ia juga menginisiasi Elite Pro Academy untuk pembinaan pemain muda di level U16, U18, dan U20. Serta mendorong program Garuda Select untuk mengasah bakat pemain Indonesia di Eropa. Ratu Tisa juga berperan besar dalam mendatangkan pelatih ternama Sinteyong untuk menunggangi timnas Indonesia sejak akhir 2019. Kabarnya, sang ratu lah yang meyakinkan pelatih sekaliber STY sehingga mau menunggangi timnas Indonesia yang kala itu sedang hancur-hancurnya. Keputusan ini terbukti membawa dampak positif dengan timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa di berbagai ajang internasional. Ratu Tisa juga aktif dalam membangun kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Dunia dan menghidupkan kembali lini bisnis kreatif PSSI. Jadi bagaimana menurut kalian? Cocok gak nih sang ratu naik tahta? Detik-detik timnas Indonesia U17 TC di Spanyol. Di sisi lain ada kabar terbaru dari timnas U17 asuhan Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan Spanyol jelang turun Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Konfirmasi itu disampaikan langsung pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Memang saat ini bukan skuad akhir kami menuju Piala Dunia U17 2025, karena selanjutnya masih ada TC di Spanyol, Jogja, dan Dubai rencana kami, kata Nova. Skuad akhir kami akan dilihat terakhir di sana. Lanjut, pelatih yang membawa timnas Indonesia U17 lolos perempat final Piala Asia U17 2025. Berhubung TC masih berlangsung lama, proses rekrutan pemain masih terjadi. Berhubung menggunakan sistem promosi degradasi, peluang pemain diaspora tambahan gabung timnas Indonesia U17 masih terbuka. Setelah itu, Putu Panji dan kolega akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara untuk menjalani turnamen uji coba. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Di turnamen yang dilangsungkan di Medan, ada 3 tim yang akan dihadapi timnas Indonesia U17, yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Ketiga tim ini merupakan peserta Piala Dunia U17 2025. Hasil melawan Panama, Afrika Selatan, dan Tajikistan merupakan modal positif timnas Indonesia U17 sebelum turun di Piala Dunia U17 2025. Di ajang 2 tahunan ini, timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.